Apa kabar hari ini? Saya yakin dan percaya kasih sayang Tuhan, penyertaan Tuhan terus ada dan nyata dalam kehidupan kita semua. Dan di saat ini, mari bersama-sama dengan kabar baik dari Ebenezer, kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan yang kita yakini dan percayai akan terus menuntun langkah hidup serta kehidupan kita. Akan tetapi sebelum kita membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan ini, mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa, Allah yang selalu menjaga dan memberkati kehidupan kami, Allah yang kami yakini dan percayai terus ada dan menuntun langkah hidup kami. Di saat ini ya Allah Bapa, kami bersama-sama hadir ingin membaca dan merenungkan sebagian dari isi sabda kebenaran firman-Mu. Bapa yang baik, kami mohon kepadamu memberkati hati dan pikiran kami, memberkati seluruh kehidupan kami. Biarlah sebentar ketika kami membaca dan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu, firman-Mu itu dapat menjadi kekuatan baru bagi iman percaya kami, mengisi bejana iman kami, menjadi lentera dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, hamba-Mu ini yang penuh dengan begitu banyak kekurangan karena keterbatasan dan keberdosaan hamba-Mu, kami mohon kepadamu, berkatilah hamba-Mu ini dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Tuntunlah setiap kata-kata yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu ini, sehingga daripadanya itu adalah firman yang betul-betul ingin Engkau beritakan kepada kami semua. Berfirmanlah ya Allah Bapa dari tempat-Mu yang paling kudus, karena di saat ini kami telah siap untuk mendengarnya. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan Alkitab kita di saat ini terambil dari kitab Amsal pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak." Sekali lagi, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Demikian jauh pembacaan Alkitab kita, yang dikatakan berbahagia ialah mereka yang mau mendengarnya dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Sejak zaman dahulu kala, kita memanfaatkan kemampuan otak dan kekuatan tubuh kita untuk berburu hewan liar, dan daripadanya kita kumpulkan untuk menjadi bahan makanan bagi kehidupan kita serta keluarga kita. Bahkan setelah itu, ketika kemajuan pemahaman tentang pemanfaatan lahan dan juga tanaman untuk menghasilkan makanan bagi kita, kita peroleh. Kita tetap menggunakan kemampuan otak dan juga kekuatan dari tubuh kita. Bahkan ketika revolusi industri yang terjadi di Perancis, yang merupakan tanda awal dari kemajuan teknologi yang saat ini menjadi zona nyaman bagi kehidupan kita, tetap saja kita dituntut untuk bekerja, memanfaatkan kemampuan otak dan kekuatan tubuh kita. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dengan demikian sepanjang sejarah kehidupan manusia tergambar bahwa hakikat kita adalah untuk bekerja. Kita diberikan tugas oleh Tuhan untuk memanfaatkan apapun yang kita miliki, kemampuan otak, kekuatan fisik, dan pengalaman-pengalaman yang kita punyai untuk mendatangkan kesejahteraan bagi kehidupan kita. Nah, permasalahannya di tengah-tengah kehidupan yang terus-menerus berkembang, kemajuan teknologi yang semakin maju menuntun kita kepada zona nyaman yang membuat kita merasa malas. Kita malas untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan kita. Ditambah lagi ketika kita melihat orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kita, saudara-saudari kita, dengan pekerjaan yang mereka miliki, kehidupan mereka bahkan lebih baik dari kehidupan kita. Itu semua membuat kita menjadi malas. Rasa malas itu yang timbul dalam hati dan pikiran kita, kemudian membuat kita semakin sering untuk menunda-nunda setiap pekerjaan kita. Dan daripadanya berakibat kita tidak mendapatkan berkat-berkat yang melimpah daripada Tuhan. Nah, di saat ini ketika Bapak Ibu serta saudara-saudari yang mendengarkan renungan singkat ini,
Kita diajak untuk belajar dari kitab Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Jikalau dirimu saat ini sedang berada dan berbaring di atas kasur, menanti datangnya ilham atau semangat untuk melakukan setiap tugas tanggung jawab pekerjaanmu, ingatkanlah Amsal 6 ayat yang 6, pasal 6 ayat yang 6 ini berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal menyuruh kita yang sedang malas untuk melihat tingkah laku dan salah satu hewan yang paling kecil, yaitu semut. Tahukah kita bahwa semut dikaruniakan Tuhan dengan kemampuan untuk mengangkat 50 kali beban dari berat seluruh badannya. Bahkan mereka punya kemampuan untuk berkomunikasi melalui antena yang membuat semut satu dengan semut yang lain tidak tersesat, karena zat yang dihasilkan itu memberikan tanda kepada semut yang lain untuk melewati jalan yang sama. Dan hal yang paling penting yang bisa kita pelajari dari kehidupan seekor semut adalah mereka memanfaatkan waktu yang terberi dengan sebaik-baiknya. Ketika musim panas datang, para semut tidak menggunakan kesempatan yang ada untuk berpesta pora dan bersantai ria. Mereka menggunakan kesempatan itu, musim panas itu, untuk mengumpulkan makanan. Karena mereka tahu bahwa musim panas tidak akan datang selamanya. Akan ada musim hujan dan musim dingin yang akan membuat mereka tidak bisa mengumpulkan makanan. Sehingga ketika musim panas datang, mereka memanfaatkan itu semua, waktu yang terberi untuk mengumpulkan makanan, baik untuk musim panas maupun untuk musim dingin dan juga musim hujan. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, waktu yang terberi, kesempatan yang kita punyai, pekerjaan, kehidupan yang kita miliki, itu adalah anugerah terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Tidak peduli apapun pekerjaan kita, tidak peduli apapun tugas yang kita punyai, yang Tuhan minta kepada kita adalah melakukan semuanya dengan kesungguhan hati dan memanfaatkan semua kesempatan yang telah terberi, sehingga kita terhindar dari rasa malas, kita terhindar dari rasa yang suka menunda-nunda pekerjaan. Karena daripadanya, ketika kita memanfaatkan semua waktu yang terberi, tugas yang kita peroleh, kita selesaikan dengan baik, maka di saat itu pula kita akan merasakan berkat-berkat yang melimpah yang berasal daripada Tuhan. Rezeki itu milik semua orang. Seluruh manusia di dunia ini punya rezekinya masing-masing. Nah, permasalahannya adalah terkadang kita berbicara rezeki mengenai uang, padahal rezeki atau berkat itu tidak hanya sebatas uang. Berkat kita, rezeki kita bisa jadi dalam kesehatan. Kesehatan yang kita punyai adalah kesehatan yang sangat dirindukan oleh mereka-mereka yang saat ini sedang terbaring sakit. Bisa jadi rezeki kita ada keluarga kita yang harmonis. Keluarga kita yang harmonis adalah keluarga yang dirindukan oleh mereka-mereka yang saat ini sedang berada di dalam keretakan rumah tangga. Bahkan kehidupan, pekerjaan dan usaha kita bisa jadi saat ini adalah pekerjaan dan usaha yang dirindukan oleh orang-orang yang tidak punya pekerjaan. Maka ketika kesempatan terberi bagi diri kita, memanfaatkannya, memaksimalkannya adalah tugas dan tanggung jawab kita. Sehingga daripadanya kita memperoleh kebijaksanaan untuk melanjutkan kehidupan berdasarkan berkat-berkat yang terus Tuhan berikan. Dan Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jikalau diri kita saat ini masih berada dalam posisi tertidur di atas tempat tidur dan membutuhkan sebuah semangat untuk melanjutkan setiap pekerjaan dan usaha kita, belajarlah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan gunakanlah semua kebijaksanaan itu untuk mendorong kita, untuk menjadi semangat bagi kita melanjutkan kehidupan, melanjutkan pekerjaan yang kita miliki. Amin. Bapak Ibu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang terus menjaga dan memberkati kehidupan kami, terima kasih Bapa untuk kesempatan
kesempatan terberi bagi kami di saat ini disapa oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah Bapa, firman yang telah kami dengar dapat menjadi semangat baru bagi kehidupan kami melakukan setiap tugas tanggung jawab pekerjaan yang masih Engkau percayakan dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, di saat ini pula kami bersama-sama bersatu untuk berdoa bagi kehidupan kami sehari-harinya. Bapa, Engkau terus berkati kehidupan kami, pekerjaan kami dan usaha kami. Bapa, biarlah melalui setiap usaha dan pekerjaan kami itu Engkau buat berhasil, sehingga daripadanya terberi terus berkat-berkat yang melimpah, yang terus ada dan nyata di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Sehingga Bapa, kehidupan kami setiap harinya dapat tercukupi. Bapa yang baik, kami juga memohon kepadamu, memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Sekiranya Bapa, kekuatan dan kesehatan itu dapat kami gunakan dan maksimalkan melanjutkan kehidupan yang telah Engkau percayakan bagi kami semua. Bapa yang baik, di saat ini pula ketika ada kami yang sedang terbaring karena sakit yang boleh kami rasakan, Bapa, kami yakin dan percaya kami menyembah Allah yang mampu menyembuhkan seluruh macam penyakit. Untuk itu Bapa, kami mohon kepadamu, sentuhlah bagian yang saat ini sedang kami rasa sakit. Bapa, sentuh dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga daripadanya kesembuhan yang sejati yang berasal daripadamu akan menjadi bagian kehidupan kami. Pakai obat-obatan, pakai tindakan medis maupun tradisional, pakai pendampingan dari orang-orang yang sangat menyayangi kami. Bapa, kami mohon, pakai semuanya itu Bapa, sehingga kesembuhan yang sejati yang berasal daripadamu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bapa yang baik, seluruh kehidupan kami, istri serta anak-anak kami dan suami kami, semuanya Bapa, kami serahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan. Terima kasih banyak ya Allah Bapa, dalam seluruh harapan dan dambaan kami yang kami bawa di dalam nama dan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang adalah penyelamat kehidupan kami, yang kami yakini dan percayai akan terus menjaga, menuntun dan melindungi kehidupan kami mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.